Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Budianto di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apabila PT ABC di Indonesia menjual barang yang berasal dari Turki dikirimkan ke Singapura, invoice berasal dari PT ABC, tetapi dalam pelaksanaannya barang dari Turki langsung dikirim ke Singapura sebagai customer. Atas transaksi tersebut, apakah terutang PPN? Jika terutang PPN, bagaimana dengan penerbitan faktur pajaknya? Karena barang langsung dikirim ke Singapura sehingga tidak ada dokumen pemberitahuan impor barang. Pak Budianto di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantulihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa di Undang-Undang PPN, kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 huruf A, di situ disebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang mana dilakukan oleh pengusaha. Ya. Dan juga di pasal 4 ayat 1 huruf B, di situ juga disebutkan bahwa PPN dikenakan atas import barang kena pajak. Ya, dan juga artinya siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean, ya, tanpa memperhatikan apakah yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha maupun pekerjaannya, itu tetap dikenakan pajak. Ya, artinya setiap transaksi pemasukan barang ya dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean itu terutang PPN seperti itu. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar penyerahan barang itu dikenakan PPN. Nah, syaratnya apa aja? Pertama, barang berwujud yang diserahkannya itu merupakan barang kena pajak. Nah, syarat yang kedua, ya, itu ada penyerahan yang mana dilakukan di dalam daerah pabean. Ya. Dan yang terakhir, itu penyerahannya itu dilakukan di dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, syarat ketiga itu bersifat kumulatif. Ya, jadi apabila ada satu atau lebih syarat itu tidak terpenuhi, maka atas penyerahan barang itu tidak dikenakan PPN seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, apabila pengusaha kena pajak melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak yang mana secara nyata, ya secara fisik itu berada di luar daerah pabean, yang mana kita bisa buktikan dengan kontrak, bisa buktikan dengan akta, ya, dengan atau bukti otentik yang memang mendukung fakta yang mana terjadi transaksi tersebut, ya. Atas penyerahan barang kena pajak yang secara nyata atau secara fisik berada di luar daerah pabean itu tidak dikenakan PPN. Ya. Nah, dan juga ada aturan penegasan ya terkait di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 130 tahun 2010, di situ yang mengatur mengenai penegasan perlakuan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean. Nah, di situ di aturan penegasannya diatur secara jelas. Nah, dan juga saya akan berikan ilustrasi ya, contoh seperti ini. Jadi misalkan perusahaan Pak Budi ya menandatangani kontrak jual beli dengan customer yang berada di Singapura. Nah, di sini dalam kontrak disepakati bahwa perusahaan Bapak membeli barang dari pihak prinsipal di Turki ya, dan meminta pihak prinsipal untuk mengirimkan barangnya itu ke gudang customer yang ada di Singapura. Ya. Dan juga untuk pembayaran dari customer dari Singapura itu langsung dibayarkan ke rekening perusahaan Bapak, ya. Dan perusahaan Bapak juga membayar atas pembelian barang kepada prinsipal dari Turki tersebut. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Budi, dalam lingkup transaksi penjualan barang yang kepada customer di Singapura itu, ya, penyerahan barang yang memang dilakukan di luar daerah pabean, ya, pembelian barangnya itu dilakukan dari Turki, atas pembelian barang itu langsung dikirimkan kepada customer di Singapura, maka dapat disimpulkan atas transaksi penjualan kepada customer di Singapura itu tidak terutang PPN, ya. Jadi artinya apa? Tidak perlu diterbitkan faktur pajak. Ya, lain halnya misalkan kalau transaksi dari Turki itu ada masuk ke Indonesia, ya, masuk ke Indonesia, otomatis itu ada terutang PPN, ya. Tapi karena di sini kan barangnya itu langsung dikirimkan ke customer
yang ada di Singapura, ya jadi tidak masuk ke Indonesia. Ya, di sini tidak ada transaksi penyerahan barang yang mana berada di dalam daerah pabean seperti itu, karena ini transaksinya di luar daerah pabean seperti itu. Nah, untuk pengisian di dalam SPT masa PPN atas transaksi ini ya bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak di luar daerah pabean itu melaporkan transaksinya itu ke dalam di formulir induk di SPT masa PPN ya. Di situ kita lihat di bagian 1 huruf B ya diisi yang mana di transaksinya itu penyerahan yang tidak terutang PPN. Nah, di situ diisi berapa transaksi nilainya. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Budianto dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.